Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya David Hayatullah, Jabatan Peranata Komputer Terampil di Kantor Camat Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Nah, hari ini kita bertiga mau mengobrol soal isu yang sedang hangat di kalangan ASN, yaitu tentang pelanggaran disiplin ASN. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Rahimah. Saya jabatan bidan terampil di Puskesmas Pekan Gedang. Senang bisa ikutan diskusi ini, apalagi kasus ini sangat keterkaitan dengan disiplin sebagai seorang ASN. Halo, saya Lady Utari, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil di Puskesmas PAU. Benar yang apa dikatakan oleh Mbak Nur, disiplin sangat penting untuk kita sebagai seorang ASN. Ya, kita semua tahu disiplin ASN termasuk penilaian kerja seorang ASN, maka dari itu diharapkan setiap ASN memiliki sikap disiplin seperti tidak pulang sebelum waktunya dan tidak melakukan praktik korupsi. Betul Pak David, kita harus disiplin terhadap pekerjaan kita. Ya, saya sangat setuju itu. Jadi kita sendiri yang harus memulai dan menerapkannya. Dan kita tahu penyebabnya ada kasus 17 ASN yang dipecat karena pelanggaran disiplin. Menurut eh, menurut Anda, apa penyebab utama rendahnya kedisiplinan ASN? Menurut saya, yang utamanya adalah kurang kesadaran ASN terhadap tanggung jawab dan peran mereka sebagai pelayan publik. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya penegakan aturan juga membuat pelanggaran disiplin jadi berat. Bagaimana Bu Yulia? Iya betul sekali Mbak Nur. Jadi masih adanya budaya kerja yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Kemudian ada faktor lain bisa berubah ya, sepertinya kurangnya pemahaman terhadap aturan disiplin ya yang tertuang dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Baik, untuk dampaknya, menurut Anda, apa dampak rendahnya kedisiplinan ASN terhadap kinerja organisasi? Wah, dampaknya itu sangat serius ya Pak David. Yaitu menurunnya pelayanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat, terganggunya pencapaian target kerja, serta citra negatif terhadap organisasi pemerintah. Hal ini juga berpengaruh terhadap ASN yang lain karena dapat menciptakan permisif terhadap pelanggaran. Betul sekali yang Kalau disampaikan oleh Mbak menurut Nur. Bu Yulia, Iya betul Mbak Nur. Jadi dampaknya itu sangat besar. Ya pelayanan publik jadi terganggu, kemudian juga target kinerja organisasi sulit dicapai, kemudian masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap instansi pemerintahan, kemudian juga citra ASN secara keseluruhan bisa menjadi negatif. Gitu Pak David. Ya, baik. Kemudian untuk melihat kasus dari sudut pandang ASN, bagaimana seharusnya ASN bersikap melihat kasus pemecatan 17 ASN ini? hmm, kalau menurut saya, Pak David, ASN ini harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran karena ASN perlu memperkuat disiplin, itu merupakan panuta dalam menjalankan tugas. ASN perlu memperkuat komitmen, integritas, menaati jam kerja, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi sumpah janji jabatan.
Kasus ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalitasnya. Ya, hampir sama sih yang disampaikan oleh Bagaimana Mbak dengan Bu Nur. Daya? Apakah Ya, betul, hampir sama dengan Mbak Nur. Jadi kasus ini ya dijadikan pelajaran untuk kita sebagai seorang ASN, ya agar kita dapat memperkuat disiplin, ya sesuai jam kerja kalau pulang. Kemudian juga melaksanakan tugasnya ya dengan tanggung jawab, ya sesuai dengan integritas sumpah jabatan yang sudah dibuat ya. Seperti itu Pak David. Baik, untuk bagian perbaikan, menurut Anda, apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan organisasi agar kasus serupa tidak terulang? Baik, dimulai dari Mbak Nur, kami persilakan. Kalau menurut saya, Pak David, yang dapat dilakukan dari organisasi itu yang pertama, meningkatkan pembinaan ASN dan sosialisasi aturan disiplin, kemudian memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala, terus memberikan reward yang adil kepada ASN. Kalau menurut Mbak Yuli, ada yang mau ditambahkan nggak? Oh iya, baik terima kasih Mbak Nur. Kalau menurut saya sih membangun budaya kerja yang berbasis nilai berakhlak ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Dan selanjutnya mendorong kepemimpinan yang tegas dan menjadi teladan dalam disiplin kerja. Mudah-mudahan ya itu bisa apa ya ASN-nya disiplin dalam bekerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulia. Eh, Menurut Mbak Yulia tadi sangat bermanfaat bagi pendengar. Begitupun pendapat dari Mbak Rohimah sangat bermanfaat sekali bagi pendengar. Baik, kita tutup untuk diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.